Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Sosbud Kreatif Media. Nah, mungkin perkenalkan nama saya Ziyad. Kita kedatangan narasumber kita, yakni Bapak Rojil Nugroho Bayu Aji SUMMA yang akan berbincang-bincang dengan kita semua. Selamat pagi Pak Rojil. Selamat pagi Mas Ziyad. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Semangat selalu ini. Ya? Iya. Ini Pak, kita akan membahas tentang serangan umum 1 Maret gitu Pak ya. Ya mungkin ini sih Pak, saya mau tanya juga secara garis umum serangan kejadian pada saat itu sebelum serangan umum 1 Maret itu seperti apa sih Pak? Ya, ketika serangan umum 1 Maret lagi ramai di Indonesia ini kan bermula dari adanya keputusan Presiden Republik Indonesia di sini ya, keputusannya nomor 2 tahun 2022. Nah, ketika kepres itu ditandatangani dan kemudian disosialisasikan kan muncul cuitan dari Fadlizon yang mengatakan bahwasanya ada penghilangan peran seseorang yaitu Presiden kedua Republik Indonesia yaitu Soeharto, dan kemudian rame gitu kan orang-orang membahas tentang pemutarbalikan sejarah. Nah, di sini kemudian menjadi problem permasalahan yang lagi ramai adalah kepres tersebut di dalam konsideran terkait dengan menimbang yang di huruf C ini kan ya saya bacakan ya, bahwa peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 yang digagas oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman serta disetujui dan digerakkan oleh Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta dan didukung oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laskar Perjuangan Rakyat dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya. Ini merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa yang mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan negara Indonesia di dunia internasional serta telah berhasil menyatukan kembali kesadaran dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, penyebutan nama-nama atau tokoh-tokoh di keputusan presiden ini hanya Hamengkubuwono ke-9, kemudian Presiden dan Wakil Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta, kemudian Jenderal Besar Sudirman. Nah, ini yang kemudian menjadi ramai gaduh setelah perang Twitter, perang Instagram dan perang di dunia media sosial ya, dan kemudian jagat Indonesia ini diramaikan dengan netizen. Nah, meskipun ini bisa kita perdebatkan baik dari sisi kontroversialnya ataukah dari sisi bagaimana posisi yang sebenarnya ketika terjadi serangan umum 1 Maret. Nah, blessingnya itu orang-orang sekarang semua pada berbicara tentang sejarah begitu ya. Bahkan kalau yang menarik begini kan, politisi atau orang-orang yang kemudian mengkritisi kepres dan nanti ada naskah akademiknya itu mengatakan sejarawan jangan menjadi seolah-olah politis dan menjadi politisi begitu. Tetapi di sisi yang lain ya, politisi itu kemudian berlagak seperti sejarawan. Nah, ini kan bolak-balik zaman ini politisi jadi sejarawan dianggap menjadi politisi. Nah, itu kan. Nah, itu blessingnya. Artinya kita semua pada akhirnya belajar tentang sejarah. Termasuk saya juga akan membuka catatan-catatan tentang historiografi terkait dengan serangan umum 1 Maret untuk kemudian melihat bagaimana kedudukan dan peran tokoh-tokoh itu. Nah, ini yang kemudian layak untuk kita angkat dan kita diskusikan, Mas Yan. Iya, betul sekali Pak. Ini Pak, mungkin sebelum Pak ya kita membedah terkait bagaimana kepres itu, mungkin ini sih Pak, pada saat itu serangan umum 1 Maret itu sebenarnya tujuannya seperti apa sih Pak, dan motivasi serangan umum 1 Maret itu dilakukan itu untuk hal apa gitu kepada Belanda pada saat itu kan memang. Nah, jadi poinnya begini, saat itu pemerintah itu
atau negara Indonesia setelah memproklamirkan kemerdekaan itu kan tantangannya banyak, termasuk pengakuan kedaulatan. Nah, kemudian ada kekuatan-kekuatan lama termasuk Belanda ingin menguasai lagi Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari catatan kronologisnya gitu ya, setelah merdeka, kemudian 5 September itu kan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Pakualaman 8 ini kan menyatakan melalui amanat 5 September 45 itu bergabung dengan Republik Indonesia menjadi bagian gitu ya. Kalaupun saat itu Yogyakarta ingin merdeka sendiri ya sangat mungkin, tetapi ini kan menjadi satu bagian bersama tentang Republik Indonesia. Nah, kemudian 4 Januari 46 itu pemerintah di Jakarta atau ibu kota ini kan kacau ya, banyak tekanan oleh sekutu, kemudian situasi di ibu kota itu mencekam ya, tidak hanya secara politik tapi juga sosial begitu. Dan di catatan banyak sejarah memang banyak terjadi kekerasan, oleh karena itu dipindahlah ibu kota ke Yogyakarta begitu. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan gejolak-gejolak ini terutama di Indonesia berjalan dan ada perjanjian-perjanjian yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan pengakuan kedaulatan. Nah, 7 Februari ini kan DKPBB ya, Dewan Keamanan PBB itu membahas situasi Indonesia yang bergejolak. Kemudian ada perjanjian Linggarjati. Nah, Linggarjati untuk ya gencatan senjata lah, karena kalau kita lihat perang perjanjian pasti diikuti gencatan senjata. Nah, kemudian dari perjanjian itu Indonesia mengalami kerugian dalam artian wilayahnya itu semakin berkurang, hanya Sumatera, kemudian Jawa dan Madura. Nah, ini menjadi penting di situ. Nah, kemudian dilakukan agresi militer antara Juli sampai Agustus ya tahun 47 dan diakhiri dengan Renville. Perjanjian Renville itu ya. Dan kemudian gencatan senjata, tetapi kan situasi apa yang kemudian didapatkan Indonesia semakin berkurang. Nah, kemudian ada rencana-rencana selanjutnya oleh Belanda terkait dengan adanya agresi militer kedua. Nah, ini kan kemudian juga terdengar ya. Apalagi kalau kita lihat situasi politik kenegaraan itu kan isu-isu itu kan selalu berkembang tiap detik gitu ya. Dan kemungkinan yang akan terjadi itu pasti akan ramai dibahas oleh semua kalangan, baik pimpinan di Indonesia dan kemudian juga oleh pihak Belanda. Nah, kabar agresi militer kedua itu kan juga harus dihitung oleh pemerintah Indonesia saat itu, dan apa saja yang akan menjadi semacam langkah-langkah yang harus diambil oleh Indonesia, termasuk membentuk PDRI ya, pemerintah darurat itu Pak ya. Benar. Nah, pemerintah darurat Republik Indonesia yang dikomandoi oleh Safruddin Prawira Negara di Bukit Tinggi. Dan itu kalau tidak terjadi, disiapkan juga A.A. Maramis di New Delhi, India untuk membentuk ya pemerintah Indonesia di sana agar kemudian pengakuan kedaulatan di internasional tetap terdengar. Ini menjadi penting karena dalam teori sebuah negara itu kan selain wilayah, warga negara atau penduduk gitu, konstitusi ini kedaulatan. Sovereignty ini menjadi penting. Ya ibaratnya kalau anak-anak sekarang itu kayak pacaran ya. Jadi kayak pacaran ya. Ya kan, laki perempuan kemudian keliling kemana-mana kan. Ya. Nah, pengakuan ada ya. pengakuan nggak kan? Ya, Gitu. Ada pengakuan kan. Jangan-jangan nanti jadi PBSI gitu kan ya. Misalnya Mas Yat gitu ya, dengan cewek gitu jalan-jalan. Nah, kemudian kan ditanya ya, iku pacarmu apa kudu? Ngono kan. Nah, ini kan perlu pengakuan kan. Nah, ojo sampai gitu kan, yo cewekmu iku mbok anggap pacar tetapi ternyata
awakmu nggak dianggap gitu kan. Nah, tidak ada pengakuan. Jadi pengakuannya sepihak gitu kan. Ya awakmu udah ngeklaim iki pacar tapi pacarmu nggak ngrumongso nek dhek pacare. Jadi ini PBSI ya. Pacar bukan supir iya. Nah, ibaratnya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat pengakuan. Jadi pengakuan dari negara lain ini juga penting. Makanya dari itu ada yang mengatakan bahwasanya perjuangan setelah Indonesia merdeka itu adalah pengakuan kedaulatan. Jadi tidak hanya perlawanan fisik, tetapi perlawanan diplomasi itu menjadi hal yang penting. Nah, di sini kemudian peran penting apa yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa saat itu terkait dengan adanya diplomasi, kemudian adanya rencana-rencana strategis, dan ketika buntu gitu kan, apa yang dijadikan sebagai penanda untuk pengakuan itu. Nah, Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini kan juga mengikuti, diperintahkan situasi-situasi internasional seperti apa terkait problematika di Indonesia. Sampai pada akhirnya begitu, ketika agresi Belanda dilancarkan dan kemudian Belanda ingin menunjukkan bahwasanya Indonesia sudah tidak ada begitu, sudah dikuasai begitu, dikuasai sepenuhnya. Dan ketika Belanda menguasai semuanya, ibu kota di Yogyakarta diambil alih dan kemudian presiden, wakil presiden Soekarno-Hatta kemudian ditawan. Ya, diasingkan di beberapa tempat gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi penting untuk salah satu cara bagaimana Indonesia harus dilihat eksis dari ibaratin harus kayak goro-goro. Biar dilihat itu Pak ya. Iya kan. Ada perhatian yang perlu dilakukan. Pada akhirnya dilakukanlah rencana serangan umum 1 Maret begitu. Nah, serangan umum 1 Maret ini sebenarnya dalam konteks perjalanan historis di Indonesia dan pelajaran sejarah ini kan tidak pernah ramai dan kemudian seheboh ini gitu ya. Dulu itu dianggap bukan apa-apa ya. Seperti semacam kayak peristiwa yang sama dengan hal lainnya ya, misalnya 10 November, peran-peran lain gitu Pak ya. Iya, Ambarawa, kan Bandung Lautan Api. Nah, baru-baru kali ini ya akhirnya kita membahas lagi begitu tentang serangan umum 1 Maret yang mana sebenarnya semua perlawanan ini kan kolektif begitu. Semua ini kan kolektif. Deklarasi apapun, terus proklamasi apapun ya. Ini proklamasi Indonesia itu juga semuanya, tetapi kan diwakili oleh Soekarno-Hatta begitu. Tapi sebelumnya perdebatannya kan panjang ya. Ya kan, bagaimana Sayuti Melik harus mengetik, bagaimana perdebatan merumuskan itu kan itu hasil karya bersama. Tetapi kemudian kan ada tokoh-tokoh yang muncul di situ. Kayak sepak bola itu bermain 11 orang ya. Tapi kenapa kok mesti Ronaldo sama Messi saja gitu kan ya. Ibaratnya seperti itu. Padahal tim ini bermain kolektif. Nah, perjuangan ini kolektif ya. Ketika menyangkut nama-nama yang muncul, ini yang kemudian menjadi muncul pertanyaan, pasti subjektivitas objektivitas dalam sejarah itu mendapatkan ujian di sini. Sejauh mana peran-peran tokoh-tokoh itu. Tapi kalau kita lihat naskah akademiknya, itu peran semua tokoh ada. Ada di situ Pak ya. Naskah akademiknya itu kan sekitar 160 atau 180 halaman itu semuanya tokoh disebutkan. Tetapi kan tidak banyak orang itu yang kemudian membaca naskah akademik begitu kan. Membaca ini suatu hal yang susah. Hanya melihat kepresnya saja gitu ya, dalam konsideran yang menimbang huruf C tadi. Nah, itu kan akhirnya ramai di sini. Itu Pak. Kan tadi kan Bapak sempat menceritakan bagaimana lagi rame-ramenya kepres ini Pak ya, respon media sosial sebegitu apa ya, sebegitu besar lah responnya terhadap itu sendiri. Nah, kalau Bapak pribadi menyikapi kepres ini seperti apa Pak? Ya, kepres ini kan dokumen lembaran negara ya, yang mana memang tidak
detail menjelaskan keseluruhan peristiwa begitu. Nah, tetapi kepres itu dibuat pasti ada naskah akademiknya begitu. Iya. Nah, naskah akademik ada, kemudian muncullah kepres itu. Nah, dalam konteks konsideran itu tadi yang muncul tidak semuanya. Nah, kalau menurut saya ya marilah kita semua membaca naskah akademiknya begitu kan. Iya. Di situ ada kok bukunya siapa begitu kan. Huta Galung, kemudian peristiwa ini, peristiwa itu dengan sumber-sumbernya. Nah, kenapa kemudian memunculkan 1 Maret sebagai hari kedaulatan ya? Ini sebenarnya ada kegamangan juga pemerintah begitu ya dengan perkembangan sejarah. Tujuan besarnya ini kan agar kita mengingat kembali begitu. Merawat ingatan itu Pak ya? Iya, merawat ingatan. Tetapi merawat ingatan dan ingatan seseorang itu kan beragam. Tidak bisa semuanya kemudian satu frekuensi dan kemudian sama semua ingatan-ingatan itu. Nah, oleh karena itu kan kalau saya menyikapinya, ayo kita berdiskusi, kita baca semua naskah-naskah referensi, termasuk juga naskah akademik dari munculnya kepres ini. Nah, iya Pak, kan saya sempat ini Pak baca-baca berita itu kan sempat dihilangkan itu Pak ya peran Soeharto itu di situ Pak ya. Nah, hanya di kepres itu kalau nggak salah itu ada 4 tokoh yang dicantumkan, salah satunya Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Nah, kalau saya sempat baca berita juga itu kan itu Pak di dalam buku ontobiografi Soeharto kalau nggak salah ya, Pak, itu kan berperan juga. Nah, sedangkan pada saat itu kalau nggak salah kan pada saat agresi militer 2 ini kan Soekarno dan Hatta kan ditawan Pak ya. Nah, apakah itu punya peran gitu loh Soeharto sama Hatta itu ketika ditawan itu loh, masih ada komunikasi keluar tuh bagaimana itu Pak kira-kira? Ya, ini yang kemudian menjadi debatable begitu ya. Awalnya itu serangan umum 1 Maret sebenarnya kontroversinya perbedaan pendapat dan historiografinya ya ada begitu. Bagaimana peran militer gitu ya. Karena kalau dalam militer itu kan satu komando kan. Iya, instruksi itu Pak ya. Apakah kemudian Sultan Hamengkubuwono bisa mengintervensi militer atau bagaimana? Karena posisi saat itu Sri Sultan kan juga Menteri Pertahanan begitu. Nah, kemudian apakah kemudian yang menjadi inisiator atau penggagas itu Hamengkubuwono ke-9 ataukah kemudian Soeharto? Nah, ketika Orde Baru begitu ya, mungkin di tahun 70 80-an, nah itu kemudian muncul peran Soeharto sebagai inisiator begitu. Nah, sementara itu kalau kita lihat secara secara struktur ya, Soeharto ini kan masih di bawah, tidak pada pucuk pimpinan begitu. Oh iya. Dia memang Soeharto berperan di serangan umum 1 Maret itu ketika dia ditugaskan untuk melakukan penyerangan di pusat kota ya, di Malioboro. Di situ kan. Nah, tetapi kan dia masih punya pimpinan gitu kan ya. Posisi saat itu dia Letnan Kolonel itu Pak ya. Ya, Letnan Kolonel dan pasti ada pimpinan dia. Nah, ini yang kemudian menjadi perdebatan. Apakah kemudian balik lagi Soekarno dan Hatta memiliki peranan sebelum terjadi agresi militer dan ditahan, kan ada penjelasan bahwasanya potensi-potensi yang terjadi itu kan harus dipikirkan. Jadi rencana-rencana yang kemudian akan dilakukan. Nah, di kepres itu kan inisiator kan Hamengkubuwono begitu kan, yang kemudian ada poin di sini ya, disetujui begitu kan. Nah, ini yang menjadi poin penting. Nah, saya sebenarnya dalam posisi ini tidak ingin mendewakan seseorang begitu ya, tidak mendewakan seseorang, karena yang terlihat saat ini kan mendewa-dewakan seseorang gitu kan ya, merujuk kepada orang-orang tertentu ya, Soeharto kah, Soekarno Hatta kah, kemudian Hamengkubuwono kah, atau Jenderal Sudirman. Yang mana kalau kita terjebak kepada
sentral-sentral ini itu secara tidak langsung kita juga menegasikan peranan yang lainnya lagi begitu kan. Belum lagi Ahana Sution, belum lagi Sarbini, belum lagi tokoh-tokoh lainnya yang kemudian mungkin dia kepangkatannya di bawah jenderal-jenderal itu kan. Yang pada saat itu kan ya Soeharto pun juga masih letkol kan. Nah, ini yang menjadi poin penting. Nah, dalam konteks sejarah historiografi di Indonesia ini kan mengagung-agungkan seseorang itu seringkali muncul glorifikasinya sangat luar biasa begitu ya. Nah, ini yang kemudian harus kita hindari sebenarnya. Maka dari itu ya kita dudukkan semuanya proses-prosesnya itu. Kalau mengutip dari apa yang dikatakan oleh Sri Margana ini salah satu penyusun naskah akademiknya. Soeharto disebut 48 kali di naskah akademik begitu. Nah, jadi dia juga memiliki peran saya rasa. Nah, termasuk juga ini kan kekuatan-kekuatan politik ini kan macam-macam gitu kan ya. Ini ketika Orde Baru Soeharto menjadi sentral ya. Sekarang ketika Pak Jokowi yang diidentikan dengan PDIP, kemudian Megawati. Nah, Megawati ini kan kemudian keturunan dari Soekarno secara langsung. Ini kan menjadi hal yang menjadi hal yang akhirnya ramai begitu. Iya Pak, soalnya kan ini Pak ya kan lagi rame-ramenya itu kan apakah ini sejarah dihilangkan dan kawan-kawan itu Pak kan yang lagi di media sosial itu berarti itu Pak ya pada intinya sebenarnya di Kepres itu Soeharto memang tidak dicantumkan di situ tapi di naskah akademik itu dia dicantumkan gitu Pak ya seperti itu Pak ya. Oke. Jadi tugas kita sebenarnya satu, kita membaca semuanya gitu ya. Nah, ini kalau bagi anak-anak muda ini ya jangan kemudian langsung menerima dan kemudian mempercayai cuitan-cuitan orang-orang ya, siapapun itu yang tidak memiliki latar belakang historis begitu. Nah, kita punya banyak referensi. Ya kan? Jangan kemudian keberpihakan itu muncul sebelum kita membaca referensi. Sekarang itu terbuka. Kita mau baca apapun itu mudah, tidak ada larangan. Nah, oleh karena itu pesan saya kepada anak-anak muda ini ya. Anak-anak muda ini kan kemudian di dunia sosial media, dunia maya ini kan berperan aktif begitu ya. Dan memang dunia mereka. Nah, jangan sampai kemudian termakan hoax atau perdebatan para politisi itu begitu kan. Biasa politisi itu bikin gaduh kan gitu. Bikin gaduh. Ya kan mulai dari saya kecil sampai sekarang gitu ya. Kalau kita lihat ya orangnya itu saja ya, bikin gaduh ya gitu ya. Makanya kita nggak boleh ikut-ikutan sebenarnya. Kita harus bisa memposisikan diri untuk membaca kembali. Ayo kita belajar semuanya. Dan kemudian peran-peran dari para pemimpin bangsa kita itu juga ada. Jadi jangan sampai juga gitu ya ketika ada Kepres ini mau menegasikan peran yang lainnya. Misalnya dengan Kepres ini kemudian kita menganggap ya Soeharto harus dihilangkan gitu ya, tidak bisa karena dia secara faktual juga memiliki peranan di situ semuanya. Nah, selama ini kan tokoh-tokoh besar yang diceritakan. Nah, bagaimana kemudian dengan tukang masak pasukan pernah nggak diceritakan? Nah, sebenarnya masih banyak ruang-ruang kosong yang bisa kita isi dan kemudian kita lengkapi gitu ya, daripada hanya sekedar berdebat dengan politisi-politisi. Iya, betul sekali Pak. Iya, karena memang kan itu Pak, ya perdebatan-perdebatan di media sosial itu kan kalau saya baca-baca itu sangat-sangat itu Pak, ramai sekali gitu loh, entah itu penghilangan syarat dan kawan-kawan. Ya kan kadang memang kalau saya secara awam itu Pak melihat itu ya memang seperti itu gitu loh Pak, karena saya masih belum itu baca naskah akademiknya. Cuman waduh masa ini ada penghilangan sejarah gitu loh Pak. Makanya kan kadang bingung gitu terkait hal itu. Ya mungkin ini Pak kalau menurut Bapak apakah ini Pak dalam Kepres itu ada sejarah yang sengaja dihilangkan atau memang ya itulah secara dihilangkan atau seperti apa Pak menanggapi itu? Ya, sebenarnya kalau kita membaca naskah akademiknya mudah didapatkan ya. Hari-hari ini memang muncul viral ya ketika ramai Kepres itu di beberapa grup kesejarahan, bahkan beberapa grup itu sudah disebar luaskan terkait dengan Kepres sekaligus juga dengan naskah akademiknya begitu kan. Kalau kita baca naskah akademiknya ya bagaimana
landasan filsafat, landasan yuridis, kemudian proses serangan umum 1 Maret, tujuannya untuk apa dan siapa-siapa yang ada di situ, semua dijelaskan dan kemudian kita di sini ya pasti ramai karena belum membaca gitu. Coba kita membaca bersama begitu ya. Coba kita baca bersama, terlepas setuju atau tidak setuju begitu ya dengan naskah akademik itu. Nah, itu juga hasil dari kajian akademik juga begitu. Ada sumbernya, kemudian dikerjakan oleh sejarawan begitu ya. Nah, kalaupun tidak setuju begitu ya bisa jadi muncul kajian-kajian yang lebih mutakhir, dan itu bagi kalangan sejarawan atau anak-anak sejarah sudah biasa begitu kan ya. Berbeda pendapat gitu kan, selama ada bukti baru dan itu bisa, kalaupun bukti itu kan bisa saling menguatkan, ada juga bukti itu mungkin saja berbeda. Nah, semakin banyak narasi itu kita sebenarnya semakin cerdas gitu ya, dengan catatan bahwasanya narasi-narasi itu ya dibangun dan dikerjakan, ditulis oleh orang-orang yang memiliki kompetensi di wilayah sejarah gitu. Nah, jadi saya juga menghimbau kepada semua mahasiswa, anak muda atau juga bahkan politisi begitu ya, melalui podcast ini gitu ya. Ini kita kelihatannya percaya diri nih kan, bisa menghimbau kan ya. Jangan himbauan ini hanya sekedar himbauan saja gitu ya. Ayo kita membaca dan mendiskusikan itu semuanya dengan proporsional, tanpa kemudian digunakan untuk dukung-mendukung, tanpa digunakan untuk saling jatuh menjatuhkan ya, karena setiap orang berhak menafsirkan sejarah sesuai dengan apa yang kemudian dia miliki, dengan catatan ada sumber-sumber yang kredibel seperti itu. Iya Pak. Ya mungkin ini Pak kan berarti pada intinya kan kalau ketika kita membaca suatu keputusan ataupun apalah kepres itu kan itu kan yang menjadi ramai, sehingga ya perlunya anak muda hari ini harus membaca naskah akademiknya sehingga tidak terjadi kesalahpahaman gitu Pak ya. Oh iya. Ya mungkin itu Pak, terima kasih Pak atas waktunya untuk kita berbincang-bincang di Sosial Media ini. Ya mungkin kita bisa berbincang lagi lah Pak di lain hari, di lain waktu. Terima kasih untuk teman-teman juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.